Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan juga buat Ibu Afila yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Tentunya semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Ibu Afila rahimakumullah mengudara di program Halal Yuk dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di sini Ukhti Indah kembali lagi mengudara tidak sendiri ya Ibu Afila, insyaallah ditemani oleh Ibu Puji Ardidingsi SSI MSI, kemudian merupakan Wakil Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat. Oke, untuk kali ini dengan tema titik kritis pangan. Sebelum kita berlanjut, kita beralih ya untuk sapa kembali nih Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, Ukti Indah sehat. Sehat ya, Ya. Semangat Bu ya. Semangat. Alhamdulillah. Kalau Ya. udah pagi-pagi menjelang siang ini harus semangat. Iya, betul. Meskipun Tetap semangat kerjaan dan- para mak-mak banyak ya Bu ya. Iya, Tapi harus semangat nih semangat kalau terus kita ya, on iya. air di 105,8 FM dan juga di Mujahidin TV Pontianak. Dan kali ini Bu Afila rahimakumullah, tadi kita sudah membahas nih Bu ya tentang titik kritis pangan ya di balik kamera tadi ya Bu ya, dan kita akan ngebahas kembali di M2 TV Mujahidin Pontianak. Tapi sebelumnya tadi aktivitasnya dari rumah atau dari kantor? Dari rumah, dari dari rumah. kantor, ya. Masya Allah. Semoga setelah dari siaran ini tetap sehat. Amin, amin. Dimudahkan rezekinya. Amin, Tentunya nikmat amin. sehat sih yang pasti Iya, Bu iya, ya. amin. Mudah-mudahan Mbak Ukti Indah juga demikian ya. Iya. Alhamdulillah. Kasih. Perjalanannya jauh nggak tadi ini Bu? Enggak juga, dekat ya. Dekat ya? Iya, dekat. Alhamdulillah. Yang 10 jauh nih menit naik ya. tangganya ya. Naik tangganya lantai 3 Ya agak jauh naik Iya, lantai iya. 3 nih Bu Afila. Semoga makin kuat ya. Iya, Oke, betul. alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, insya Allah langsung aja pengantar dari Bu Puji yang mengenai titik kritis pangan ini seperti apa nih Bu? Iya, baik Ukti Indah. Jadi sebelum kita bicara banyak tentang titik kritis pangan ya, saya ingin menginformasikan kembali bahwa memang LP POM UI itu merupakan salah satu LPH yang ada di Indonesia yang pertama kali berdiri di Indonesia, yang saat ini sudah usianya hampir 35 tahun. Wah, Jadi Masya Allah. ya Masya Allah udah cukup lama. Jadi tugas daripada LP POM UI yaitu melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk ya, jadi itu. Namun selain tugas itu LP POM UI juga memiliki yaitu tanggung jawab yang penuh ya, tanggung jawab yang penuh yaitu untuk terus selalu melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat secara luas, terutama yaitu kepada para pelaku usaha, UKM atau pemilik industri yang ingin mensertifikasikan produk halalnya atau yang ingin mendapatkan sertifikat halal UKT. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi kemudian juga dari mensosialisasikan ya intinya Iya, Bu intinya ya. mensosialisasikan, agar produk-produk yang terjual yang kita konsumsi setiap hari, nah itu bisa bersertifikasi halal. Iya, betul. Nah, dari titik kritis pangan nih sebenarnya apa sih Bu maksud dari titik kritis ini sendiri? Iya, jadi kenapa ini kami juga mungkin sebelum ke titik kritis, kenapa kami selalu melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, terutama ke pelaku usaha, karena memang ini urgent terkait dengan berlakunya yaitu Undang-Undang SCH ya, yang ada di Indonesia yang nomor 33 tahun 2014, di mana di regulasi tersebut kan mengatakan bahwa semua barang yang masuk yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu mau tidak mau pelaku usaha yang bergerak baik itu di bidang pangan, kemudian obat-obatan dan kosmetika wajib untuk memasang yaitu logo halal atau sertifikat halal ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, nah dari khusus yang hari ini kita ke titik kritis pangan ya Ukti ya. Jadi kalau untuk pangan memang berlaku sejak Oktober 2019 nanti berakhir yaitu di Oktober 2024 ya, masih ada waktu 1 tahun lagi sehingga nanti harapannya semua produk pangan dan minuman sudah bersertifikat halal ya. Jadi seperti itu. Dengan demikian maka kita tahu di Indonesia kalau mau mengurus sertifikasi halal
itu ada persyaratannya, yaitu ada 5 kriteria yang memang sudah ditetapkan. Wajib diikutin, harus syarat-syaratnya. diikutin oleh pelaku usaha untuk bisa memperoleh sertifikat halal. Yaitu yang pertama ada yang kita kenal dengan kebijakan halal, ya. Kemudian itu adalah komitmen dari si pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Kemudian yang kedua adalah bahan, ya. Jadi bahan yang digunakan dalam hal ini semua bahan yang dipakai, termasuk bahan yang kontak langsung dengan produk itu wajib halal dan Jadi aman. semuanya ya, Iya. termasuk alat-alatnya tadi ya. Iya, termasuk itu. Kemudian produknya, kemudian proses produksinya, dan yang terakhir ada yang kelima itu yaitu proses evaluasi dan monitoring. Jadi hari ini kita khusus ke bahan karena memang pangan ya. Iya, karena memang bahan itu cukup urgent ya, Ukti ya, karena memang di sini bahan yang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu kita terus melakukan edukasi pemahaman ke pelaku usaha karena memang dari hasil kami bertahun-tahun yang sudah sering melakukan audit, ternyata pemahaman titik kritis bahan untuk pelaku usaha itu ya agak-agak ya kurang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga memang ada pemikiran bahwa di dalam proses pengurusan sertifikasi halal itu bahan-bahan yang dipakai untuk produksi halal itu semuanya harus bersertifikat halal ya. Jadi pandangan seperti itu sebenarnya kurang tepat ya, Ukti ya, karena memang hanya ada beberapa bahan saja ya, bahan-bahan yang titik kritisnya tinggi itu yang memang wajib bersertifikat halal ya. Jadi seperti itu. Dari bahan-bahannya, kemudian yang pertama bahan lah tadi itu ya, sebelum bahannya. kita konsumsi harus dilihat dari bahan-bahan sebelum diproses. Kemudian juga yang kedua alat-alatnya mungkin ya. Iya. Alat-alat sendiri juga harus memang ya halal yang tidak tercampur haram. Iya, betul. Jadi ya intinya kalau di dalam bahan itu sebenarnya kita bagi menjadi 3, Ukti ya. Jadi ada yang kita kenal dengan bahan utama, itu adalah memang bahan bakunya, raw material yang dipakai untuk produksi. Bahan utama berarti dari sisi kuantitas ya, berarti jumlahnya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan bahan yang lain. Jadi harus wajib di sini memang bahan utamanya memang harus bahan yang halal atau ya sesuai dengan kriteria halal. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan bahan tambahan pangan atau BTP, itu yang memang di sini sengaja ditambahkan yaitu untuk memperoleh atau apa namanya untuk mempengaruhi sifat-sifat tertentu ya produk yang mau diolah tadi ya. Jadi misalnya ditambahkan bahan pewarna ya atau bahan penguat rasa ya, jadi seperti itu. Jadi untuk bahan baku dan bahan tambahan atau BTP tadi itu masuk ke dalam bahan ingredient produk. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang kita kenal dengan bahan penolong. Jadi bahan penolong ya. Jadi bahan penolong bukan masuk ke dalam kelompok bahan utama ya. Ya, bukan bahan penyusun daripada produk, tapi dia sifatnya hanya membantu proses yaitu produksi ya. Jadi karena membantu proses produksi dan kontak langsung dengan bahan tadi, otomatis bahan penolong juga harus dipastikan yaitu bukan berasal dari bahan yang haram dan najis. Sebagai contoh misalnya, Ukti kalau misalnya mau buat kue bolu misalnya kalau mau buat kue bolu itu Ukti pasti tahu lah ada bahan-bahan utamanya Ukti ya. Jadi bahan-bahan utamanya mungkin ya jadi ada tepung ya, kemudian telur, gula ya, kemudian mentega, kemudian supaya nanti kue bolunya ngembang, lembut kan biasanya ditambahkan susu, juga ya ada namanya apa Uti? TBM TBM itu ya. Iya apa? Soda kue ya itu ya. Kemudian supaya warnanya cantik ditambahkan lagi pewarna ya, atau dikasih aroma misalnya aroma bolunya aroma vanila atau pandan ya. Jadi itu bahan BTP-nya. Kemudian pada saat bakar tentu kita tidak lepas juga ya, kadang kita untuk alatnya juga kadang menggunakan
apa namanya, Ada, pengoles ya, pengoles di kue ya, atas kue. kuas ya, itu untuk mengoles loyangnya. Jadi itu juga harus dipastikan ya. Jadi semua bahan-bahan yang dipakai tadi harus dipastikan bahwa memang bahannya itu halal, ya, tidak terkontaminasi barang yang haram dan najis. Ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga ini ya Bu ya, mengenai alat tadi ya, Ya. ada kuas yang memang sebagai penolong Ya. ya, kemudian juga kalau misalnya dari pembakarannya sendiri nih Bu, arang misalnya nih kan, misalnya pakai arang nih, yang bakarnya pakai arang itu kan, itu juga dipastikan haram atau halal nih Bu, arang yang misalnya tercampur sama bekas apa gitu kan. Untuk arang ya, iya, kalau untuk arang umumnya yang beredar di masyarakat, arang yang kita jumpai umumnya berasal dari kayu-kayuan ya. Kayu-kayu, tapi Ya, kita dari nggak tahu nih kayu-kayuan ya. asal-asalnya gitu kan, Dari asalnya kayu-kayuan itu berasal dari kayu atau dari tempurung Kelapa. kelapa gitu ya. Jadi kalau untuk arang di sini hanya sebagai itu tadi untuk Tapi kan dia proses tidak pemanasan ya. langsung terkena sama kuehnya kan. Kuehnya, ya. Kalau tadi kan kuas kan langsung ke kuehnya Ya, langsung kontak langsung ya. Tapi kalau itu Ya, sebagai penolong, kontak langsung ke makanannya, tidak ada proses pencucian ya. Jadi ya harus dipastikan bahwa memang harus bebas dari kontaminasi barang haram dan najis. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wafillah rahimakumullah. Setelah tadi kita mendengar ya perbincangan kita mengenai ya kritis di bahan pangan, kemudian juga bagaimana tata cara kita bisa ya mengkonsumsi bahan-bahan yang halal, kemudian juga wafillah rahimakumullah, dapat pembelajaran juga ya, mensosialisasikan juga nih Bu ya mengenai bersertifikasi halal. Nah, terus untuk buat wafillah rahimakumullah yang pengen bertanya di pagi menjelang siang hari ini, silahkan bisa bergabung ya Ikhwafilah dengan nomor 081157055758. Dan nantikan Ikhwafilah rahimakumullah untuk melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan Ikhwafilah tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillahirrahmanirrahim, balik lagi bersama Utina menemani ruang dengar Ikhwafilah dan juga para pemirsa M2 TV Musyahidin Pontianak. Dan kembali lagi di program Halal Yuk dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Utina. Dan ditemani narasumber Ibu Puji Ardiningsih SSI MSI selaku Wakil Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat. Dan masih dengan perbincangan kita hari ini ya Bu ya, dengan tema titik kritis pangan. Setelah tadi Ibu menjelaskan, pengantarnya juga sudah terjelaskan ya. Titik kritis pangan selanjutnya ini seperti apa nih Bu yang akan dijelaskan kembali? Iya, baik. Terima kasih Ukti Indah ya. Jadi kembali ke apa namanya, proses pengolahan bahan pangan Ukti ya. Jadi memang proses pengolahan bahan pangan atau produksi pangan itu kan dinamis sifatnya ya. Jadi seiring dengan perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan atau teknologi pengolahan bahan pangan yang dulu mungkin prosesnya itu sederhana ya, sederhana, bahan-bahannya juga sederhana dari bahan alami gitu ya. Akan tetapi sekarang prosesnya ya, untuk proses pengolahan pangan itu tidak sesederhana itu lagi, tapi ada juga yang cukup kompleks ya, cukup kompleks, sehingga dari perkembangan teknologi pengolahan pangan tadi, maka tentu di sini akan menggeser ya, yang tadinya mungkin bahan-bahan bakunya itu sederhana, maka sekarang bahan-bahan baku itu juga sudah berubah semuanya ya, termasuk pengolahannya, bahan baku yang dipakai, bahan tambahannya juga sudah berubah semuanya, sehingga produk tersebut terutama yang dari hasil teknologi pengolahan pangan, banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk memproduksi suatu produk dan produknya itu menjadi tidak jelas gitu atau samar-samar gitu ya, yang mungkin bahasa ininya dikenal dengan subhat gitu ya. Iya, karena memang ya itu tadi ya bisa saja bahan-bahannya, bahan bakunya tadi halal gitu ya, akan tetapi setelah ada proses pengolahan, ada penambahan bahan tambahan pangan, bisa saja terjadi kontaminasi ya, jadi itu ya, jadi titik kritisnya di situ Ukti ya, titik kritisnya di situ, sehingga untuk itu perlu diperjelas hukum
yang statusnya masih Ragu-ragu tanda kan ya. kutip tadi ragu-ragu dengan apa? Itu dengan proses sertifikasi halal ya. Karena nanti di proses sertifikasi halal nanti menjadi jelas kita bisa membuka semua bahan-bahannya tadi yang dipakai. Jelasnya maksudnya di sini apakah jelas masuk ke dalam kelompok yang haram yang tidak bisa dipakai atau sebaliknya ya, sebaliknya jelas yaitu halal ya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi esensi sertifikasi halal kan itu ya, membuat yang tadinya masih dalam tanda kutip ragu-ragu ya, remang-remang kita tidak Dan tahu sah langsung bisa ya dimakan. menjadi jelas semuanya ya, jelas. jadi itu esensi sertifikasi halal ya. Baik. Ya, itu dia Bapak rahimakumullah, dan kita akan kembali menanyakan mengenai bahan pangan ya, yang tentunya di sini kita lebih fokus ke bahan ya Bu ya. Iya, betul. Tentunya ke pangan, dan di sini ada bahan yang tidak kritis, ada yang kritis yang harus wajib kita ketahui juga ya sebagai masyarakat di halayak umum ya, harus memang apalagi kita mengkonsumsi makanan ini kan setiap hari, kemudian bahan-bahan juga kita ya tidak luput setiap hari juga kita pakai ya bahan-bahan itu ya di rumah. Nah, jadi kita harus tahu nih kehalalan dari bahan-bahan yang kita pakai juga, dan konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari yang kita beli ini. Bagaimana nih Bu tentang bahan kritis dan tidak kritis tadi? Iya, baik Ukti ya. Jadi memang untuk kategori bahan di dalam proses sertifikasi halal itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 kategori ya Ukti ya. Jadi yang pertama itu ada yang kita kenal dengan bahan kritis atau sangat kritis gitu ya. Jadi ini bahan ini contohnya misalnya untuk daging ya, untuk daging atau turunan daripada daging hewan. Ini juga misalnya sosis ya, gelatin, ini memang wajib bersertifikat halal ya. Jadi itu. Kemudian juga untuk produk-produk yang kompleks misalnya vitamin ya, premix itu juga wajib bersertifikat halal. Namun ada juga bahan yang kritis dan tidak perlu bersertifikat halal ya. Ada juga seperti itu. Jadi ini terutama yaitu untuk bahan-bahan yang memang nanti kita bisa telusuri, yaitu dari apa, tidak perlu dilengkapi dokumen halal, namun perlu ada kecukupan bahan pendukung, yaitu misalnya harus ada alur produksinya ya, jadi ada tahapan-tahapan secara detail alur produksi yang dikeluarkan oleh produsen bahan tadi ya, jadi itu. Atau ada juga yang kita kenal dengan COA ya, Certificate of Analysis itu, kemudian ada juga MSDS ya, atau kombinasinya ya, jadi ini. Jadi asalkan dokumen-dokumen pendukung tadi itu memang tertelusur ya, bahan, asal bahannya, kemudian proses produksinya, kemudian pada saat kita datang proses audit, kita datang terverifikasi ketelusurannya tadi, maka dokumen pendukung tadi sudah kita anggap cukup ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir ada bahan yang tidak kritis. Nah, ada lagi ini bahan yang tidak kritis ya. Jadi bahan yang tidak kritis berarti di sini memang dari status kehalalannya sudah jelas gitu ya, sudah jelas halal, sehingga tidak perlu dokumen yaitu sertifikat halal ya. Jadi itu misalnya untuk sayuran-sayuran atau bahan nabati ya, bahan sayur-sayuran, katakanlah misalnya sayuran segar yang tidak ada proses pengolahan, tidak ada proses tambahan, langsung berarti aman untuk dikonsumsi ya. Atau juga misalnya katakanlah apa ya, yang mudah mungkin ada gula ya, gula aren misalnya ya. Jadi gula aren itu juga masuk ke dalam kelompok yaitu positive leads, kita bisa anggap sebagai positive lead karena memang di dalam proses pembuatan gula aren hanya pengolahan secara fisik saja gitu ya. Jadi dari air apa itu namanya, air nira ya, air nira kemudian diproses, dipanaskan sampai mengental ya. Jadi yang tadinya cairan dibuat menjadi padatan. Jadi hanya secara fisik, dengan catatan tidak ada penambahan. Ya, tidak ada penambahan bahan-bahan tambahan yang lain. Jadi itu kita bisa masukkan yaitu ke positive list ya. Jadi itu ukti ya. Jadi kemudian untuk bahan yang masuk ke dalam daftar positive list itu memang LPPM UI sudah merilis ya. Itu kalau nggak salah saya tahun 2013 kalau nggak salah ada daftarnya, ada daftar bahan yang tidak kritis yang kita kenal dengan positive list material ya. Jadi itu ada yang masuk
bahan tadi nabati ya, bahan hewani misalnya telur atau ikan ya, telur segar, ikan segar ya, yang madu yang tanpa ada proses penambahan itu juga ya, atau bahan-bahan kimia yaitu dari mineral-mineral kimia, bahan sintetik kimia itu juga masuk ke dalam kelompok positive list. Oleh karena itu ya tidak diperlukan lagi tidak diperlukan lagi berarti dokumen langsung ya. lah ya dari misalnya dari kandang yang tadi ya yang mempunyai misalnya telur ya. Dari telurnya kan ada kandangnya, ada ayamnya, dan memang tidak tanpa proses ya, langsung ya. Ya, berarti telur segar maksudnya ya, konsumsi segar. telur segar tidak ada proses. Tidak ada prosesnya, berarti tidak perlu menggunakan. Tidak perlu ya. Namun sekarang kan lagi itu ya, karena telur supaya telur tersebut memiliki masa simpan yang lama, bisa dibawa kemana-mana gitu ya, ringkas, dan ini sekarang sudah ada bukan dalam bentuk telur segar Gimana tuh? tapi ada dalam bentuk powder ya, ya dalam bentuk powder ya, powder telur ya, jadi itu sudah ada. Tapi kalau dalam bentuk belum itu tersebar mungkin ya di sini. Ada, ada. Jadi dia sebagai pengganti telur segar untuk membuat produk aneka bakery itu sudah ada. Nah, kalau yang itu lain lagi ceritanya gitu ya, karena ada proses ya, ada dalam proses pengolahannya ya banyak tahapan. Yang kita omongkan ialah yang langsung bulat telur ya. Yang bulat yang segar ya, tanpa pengolahan. Tanpa ada pengolahan. Ya, jadi itu. Ya, ini Bapak rahimakumullah, teruntuk Fafila yang pengen bertanya, silahkan bisa bertanya di nomor 081157057058 melalui WhatsApp chat. Teruntuk Fafila yang masih pengen penasaran banget ya mengenai produk pangan, kemudian juga bagaimana sih yang kritis itu seperti apa, yang tidak kritis, atau yang pengen dijelaskan kembali, boleh disilahkan di Fafila bisa bergabung di nomor 081157057058. Dan kembali lagi untuk kita lanjut nih Bu ya, mengenai bahan-bahan tadi nih Bu ya. Kalau misalnya di masyarakat umum nih kan kita nggak tahu nih ya, ini kalau ada labelnya enak ya mengenali ini, oh ini sudah halal gitu kan. Nah, bagaimana sih Bu untuk bahan-bahan makanan yang tadi tidak kritis, kemudian dicampur apa misalnya kan, yang mungkin kita tidak bisa melihat dari kasat mata gitu. Nah, gimana sih untuk tips memilih makanan yang memang halal tapi belum ada sertifikat halalnya? Tipsnya Mbak ya, jadi begini Ukti ya, jadi kalau suatu produk ya, produk bahan makanan ketika dia sudah memiliki logo halal atau sudah bersertifikat halal, sekarang memang itu dengan kasat mata kita yakin ya untuk mengkonsumsi, karena memang kalau sudah memiliki sertifikat halal berarti kan sudah dilakukan yaitu pemeriksaan pemeriksaannya secara menyeluruh ya, dari bahan, kemudian dari proses produksi termasuk fasilitasnya, kemudian produknya, penyimpanannya, distribusi ya, dan seterusnya. Jadi di situ dipastikan memang tidak hanya halal tapi aman juga ya, aman terhadap kesehatan dan tidak membahayakan kesehatan. Namun pertanyaan Ukti tadi gimana caranya Bu kalau misalnya ada produk yang belum bersertifikat halal ya, dan produk tersebut produk kompleks mungkin ya, dari hasil pengolahan ya, bukan produk yang alami, bukan yang gitu segar tadi ya, bukan yang segar yang tidak ada proses penambahan apapun atau proses pengolahan apapun ya, kita agak sulit Ukti ya, karena kan memang kita tidak bisa melihat secara organoleptik, kita lihat saja gitu ya, dari rasa aromanya ya, ke dapur gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa Ukti ya, jadi ya itulah yang masih samar-samar tadi ya, jadi ya masih ragu-ragu. Oleh karena itu untuk memperjelas statusnya ya memang harus dilakukan ya sertifikasi halal ya. Jadi itu satu-satunya memang. Jadi kita tidak tahu apakah itu memang halal atau sebaliknya gitu ya. Haram, kita tidak tahu gitu. Kalau belum ada kan ya, kalau ada logonya dari kemasan kita alhamdulillah halal bisa nih gitu kan untuk kita konsumsi. Yang sulit tadi itu ya Bu, kalau misalnya tanpa ada logo. Ya memang kita harus berhati-hati, kita harus cerdas dalam memilih produk ya. Jadi pilihlah produk yang memang sudah jelas ya, ada sertifikat halal, sehingga kalau sudah ada sertifikat halal kan jaminan mutu ya, Ukti ya. Jadi bahan tersebut halal, tidak terkontaminasi haram dan najis, dan tentu aman buat kesehatan ya. Jadi itu. Apalagi ciki-ciki yang kemasan itu kan, wah ini makanan yang mulai dari anak-anak sampai itu kan memang harus dipilih. Kalau memang ada yang punya logo halal lebih baik pilih yang ada logo halalnya. Ada yang logo halalnya.
Jadi itu dari UMKM nilai juga plusnya banyak ya, ya, Bu, ya? nilai plus daripada produk yang sudah bercerita. Kalau UMKM sendiri nih Bu, Iya. ini kan sebagai sosialisasi juga ya UMKM yang memang membuat segala macam makanan olahan ya, termasuk tadi banyak lah ya kalau UMKM ya dari Ya, berbagai cukup jenis. banyak ya. Kalau di Aneka varian Pontianak makanan sendiri nih Bu, cukup banyak ya. berapa persen sih Bu yang sudah Yang sudah bersihkan halal ya. Persenannya aja lah. Yang terupdate itu 850 sekian kalau tidak salah ya, untuk pertengahan Di tahun Pontianak ini ya? Ya, Sekalimantan Barat, Mbak. Sekalimantan Iya, Barat. Sekalimantan Barat ya, jadi 800 sekian lah, jadi itu. Memang jadi PR kita Iya. semua untuk Iya. tetap mensosialisasikan, Ya, mengedukasi. terus mengedukasi ke para pelaku usaha Pelaku untuk usaha. segera mendaftarkan untuk mengurus sertifikasi Sertifikasi halalnya. halal. Iya, jadi. Ya, ini kalau rahimakumullah ya, mungkin masih ada sedikit pertanyaan yang mengganjal, silahkan bisa bergabung kembali ya di 105,8 FM dan juga Mujahidin TV Pontianak. Dan untuk Ifafillah rahimakumullah kembali di nomor 08115705705758. Baiklah, nantikan kita akan lanjut kembali di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillahirrabbilalamin, balik lagi bersama saya Uti Hinda menemani di ruang dengar Iqbal dan juga tentunya para pemirsa Mujahidin Pontianak TV dan juga Iqbal di 105,8 FM. Masih mendengarkan Ukti Indah ya, menemani di pagi menjelang siangnya dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Iqbal rahimakumullah, di sini tadi sudah ada yang beratensi ya dari Ukti Seli. Jadi ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya Bu ya, baik, insya Allah. Insya Allah. Oke, di sini dari Ukti Seli, Ukti Indah akan ngebacain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya nih Bu, katanya boleh ya? Boleh, boleh dong. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya, odol gigi, sabun, bedak, dan barang-barang penunjang lainnya apakah sudah bersertifikat halal? Nah, jadi ini pertanyaannya langsung dibahas atau gimana nih? Boleh, Langsung ya, aja langsung ya. saja, Mbak. Oke, Iqbal rahimakumullah dan juga para pemirsa MQ TV Mujahidin Pontianak, dan pertanyaan tadi sudah diutarakan dari Ukti Seli, akan dijawab langsung oleh Ibu Puji. Disilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ukti Indah ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ukti Seli, yaitu terkait beberapa produk ya, produk masuk ke kosmetik ya, ada bedak juga Mbak ya. Ada bedak, ada sabun, kemudian ada ya odol untuk sikat gigi ya. Jadi untuk produk-produk itu memang sudah ada ya beberapa yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi Ukti Seli kalau mau melihat lebih detail dan lebih jelasnya terkait dengan jenis produknya, mereknya, itu kami sudah ada websitenya ya. Jadi websitenya yang bisa diakses untuk melihat tersebut itu ada, yaitu kalau untuk di pusat itu halalmui.org, sedangkan kalau yang untuk LP POM MUI Kalbar itu ada juga, yaitu halalmui Kalbar .id ya. Jadi di situ lengkap Ukti, jadi bisa dilihat produk-produk apa saja termasuk masa berlakunya sertifikat halal. Jadi tinggal diketikkan saja kata kuncinya apa gitu ya, nama produk atau merek, terus diklik nanti bisa dilihat di Bisa situ. dilihat, Iya, ya. jadi di situ sudah ada ya daftar nama produk yang sudah bersertifikat halal. Jadi sudah mudah sekarang ya. Semuanya Bisa sudah diakses bisa ya. diakses ya, Ya, diakses pemerintah. ya secara digital lewat ya, internet bisa. Dulu pernah juga ada secara majalahnya ada, dulu ada majalah mingguan kalau nggak salah dulu ya, majalah mingguan yang terkait dengan ini, jurnal LP POM MUI yang berisi yaitu tentang produk-produk yang setelah Cuma sekarang bersertifikat kayaknya halal. udah nggak ada Bu ya? Sekarang ada tapi online ya, Online langsung dalam ya, bentuk langsung. dalam bentuk Website tadi. e-jurnal ya. Jadi itu ya seperti itu Ukti. Iya, Ukti tapi Seli, ya. dengan kalau misalnya kita lihat adalah kalau misalnya odol, sabun itu rata-rata sudah ada yang kita pakai ya sehari-hari, Iya, rata-rata
itu sudah ada logo halalnya. Iya, rata-rata sudah. Jadi yang akan lebih beredar di mudah untuk Indonesia kita ya, gitu. melihat yang memakai dari produk-produk yang sudah tersebar, dan sepertinya memang yang tersebar yang di kalangan masyarakat ya rata-rata sudah ya untuk Iya, di produk-produk sebagian itu. besar alhamdulillah sudah ya. Iya. Jadi lebih mudah kita memakainya. Iya, betul. Kemudian juga apalagi dari odol sabun nih setiap hari ya Hari-hari kita tidak lepas ya, Tidak mandi lepas. 3 kali ya. Jadi, iya, iya, Dan betul. memang harus kalau misalnya ada yang tidak berlogo, lebih baik carilah yang berlogo tadi ya. Semoga Ukti Sally mendengarkan, dan juga Ukti Sally ini pendengar setia Radio Mujahidin, iya, Bu. Masya Allah, Masya ya. Allah, Iya. alhamdulillah. Salam kenal Ukti Sally ya. Iya. Semoga kembali lagi mendengarkan, dan juga langsung ya buka TV biar kitanya nampak. Kalau di radio kita cuma dengar suaranya aja. Namun betul. alhamdulillah sekarang bekerja sama dengan Mujahidin TV dari Pontianak. Jadi ketika kita bersiaran seperti ini nampak ya Bu ya. Dan memang mengedukasi para masyarakat pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal tadi. Oke Bu. Dan adakah nih isu-isu yang naik nih Bu mengenai Isu-isu. Nah yang terakhir akan ngebahas isu nih. Kalau udah isu nih kayaknya lebih hangat Lebih ya. Iya, semakin panas, semakin siang semakin panas ya. Iya, Semakin apalagi hot dalam ya, pembahasan isunya terakhir juga. adalah isu ya. Iya, iya, betul, ya. Tapi Bu menjelaskan isu-isu yang sedang diangkat masyarakat tuh apa aja? Iya, iya. Ya memang mungkin kita tidak asing ya, ada beberapa waktu yang lalu yaitu ada beredar isu-isu tertentu ya tentang isu produk pangan haram ya, yaitu sebenarnya ada beberapa ya, mungkin saya sebut saja ada salah satu yaitu merek tertentu untuk produk minuman yaitu es krim gitu ya. Jadi itu pernah beredar bahwa di situ memang mengandung ya, jadi di es krim itu Ukti kalau mau membuat es krim di situ kan ada lemak ya, ada lemak, kemudian juga bahannya juga ada air. Ya, jadi ada 2 sifat yang berbeda ya. Ada yang satu lemaknya tadi yang umumnya nggak larut dalam air ya. Kemudian ada air. Nah, seperti sifat peribahasa ya, seperti minyak dan air kan tidak pernah menyatu gitu ya, tidak pernah menyatu. Oleh karena itu supaya bisa menyatu ada yang namanya emulsifier ya. Emulsifier itu kalau kalau orang kimia, jadi di situ itu ada memang dari strukturnya ada gugus fungsi yang suka air sama yang suka minyak tadi ya, sehingga nanti bisa mengikat keduanya tadi ya. Jadi itu. Nah, yang diisukan tempo hari itu bahwa di produk tersebut itu ada kode ya, kode emulsifier yang disimbolkan dengan E gitu ya. Jadi di situ bahwa untuk semua isunya, untuk semua produk yang ingredientnya, yang komposisinya itu mengandung kode E itu pasti haram katanya gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa menelan informasi mentah-mentah isu tersebut ya Ukti ya, karena memang sebenarnya kurang tepat ya. Kode E itu untuk emulsifier tidak menunjukkan asal-usul bahan ya. Emulsifier tadi bisa berasal dari asam lemak, bisa dari hewan atau dari tumbuhan kan gitu Ukti ya. Kalau dari tumbuhan ya otomatis ya aman gitu ya. Namun kalau untuk dari hewan, nah kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu hewannya hewan apa dulu gitu ya. Hewan halal atau yang sebaliknya kan gitu ya. Kalau untuk hewan halal juga harus diperhatikan lagi yaitu bagaimana proses penyembelihannya kan gitu ya. Jadi sudah barang tentu kalau lemaknya tadi berasal dari hewan ya. Kalau hewannya hewan yang haram otomatis ya haram juga ya haram juga ya ke produknya ya untuk dikonsumsi ya. Jadi itu, jadi untuk isu-isu tadi ya memang perlu kita cermati, makanya perlu sertifikasi halal ya supaya bisa terjawab apakah betul ya bahan yang dipakai tadi itu memang ya, jadi jelas, terungkap dengan jelas apakah memang betul haram atau halal kan gitu ya. Itu ya, jadi itu. Dan kita mengkonsumsinya juga aman ya Bu ya, kalau misalnya apalagi barang-barang yang tadi diisukan adalah yang kemana-mana hari-hari kita konsumsi ya, hari-hari di mana-mana ya, juga ada jual gitu betul, kan, dan memang kita konsumsi. Jadi kita khawatir juga kalau memang itu isunya sempat benar-benar
ya memang haram gitu Ya, kan. jadi meresahkan ya. penikmat itu ya makanan tertentu atau penikmat es krim ya, benar, jadi es itu. krim. Ya, intinya kalau sudah halal itu ya sudah dijamin ya, sudah dijamin pasti ada kepastian prosesnya ya, kehalalannya ya. ya, jadi itu betul. Alhamdulillah. Jadi memang yang dari ragu-ragu ya tadi ya sudah terjawab, dan memang kita sebagai masyarakat juga harus waspada ya Bu, atas apapun mau isu atau enggak isu, kita harus juga melihat dari ya terutama logonya tadi, kemudian juga memilihlah yang mempunyai logo dibanding yang tidak ada logo, agar ya apalagi kita hanya melihat dengan kasat mata, kalau rasa tetap sama ya. Kasat mata rasanya tetap sama, tapi ya, kalau kasat mata kita lihat logonya Iya. aja, karena yang produk kan tidak cuma satu ya Bu ya. Jadi insya Allah masih banyak beberapa produk-produk yang masih bisa kita sertifikasi sendiri ya dengan logonya tadi. Baik Bu, karena waktu kita tidak lama lagi, boleh untuk bisa memberikan closing statement untuk di program hari ini. Ya, baik, sebagai penutup mungkin sedikit saya ingin menambahkan ya. Jadi memang di visi daripada LPMUI itu kan sebagai terdepan dalam solusi, yaitu untuk jaminan halal ya, sehingga pihak kami dari LPMUI memang memberikan solusi yang terbaik dalam sistem jaminan halal, dan salah satu tugas kami tidak hanya memeriksa tadi ya, memeriksa kehalalan suatu produk, tapi juga terus memberikan edukasi ke masyarakat, terutama ke pelaku usaha, yaitu agar pemahaman terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk produksi, terutama bahan yang kritis tadi itu baik gitu, pemahamannya baik, meningkat, sehingga pada saat pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi, maka sudah barang tentu proses sertifikasinya bisa berlangsung cepat, karena memang sudah terpenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan tadi ya. Jadi itu jadi di sini bekerja dengan waktu ya, kalau pemahamannya bagus ya tentu dia bisa memberikan dokumen yang sesuai dengan yang diperlukan, sehingga proses sertifikasinya juga berlangsung cepat gitu, sehingga ya produsen tadi bisa merilis bisa merilis atau menjual produknya, menyapa ke konsumen dengan sudah berlogo halal. Ya. Jadi kami himbau kepada para produsen, mari kita segera untuk sertifikasi produk yang diproduksinya untuk supaya agar bersertifikat halal ya. Dan kami dari LPMUI siap untuk membantu, untuk mendampingi ya. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami LPMUI ya. Iya. Karena jalurnya memang langsung ke LPMUI ya Bu ya. Dan juga ke fatwa juga kalau misalnya ada pengajuan, kemudian untuk juga pengajuan untuk saat ini ya ke BPJPH. BPJPH ya, langsung. BPJPH nanti kemudian ya BPJPH itu bisa meneruskan ke kami ke langsung ke LPMUI. Ya, gitu. Ya. Jadi buat ibu rahimakumullah yang masih menggunakan ya belum sertifikat halal, boleh disilahkan langsung untuk segera melakukan sertifikasi halal ya Bu ya. Karena memang ini untuk kepentingan kita, ada 1 tahun ya waktu sampai untuk 2020. pangan ya, untuk pangan. Ya, timeline-nya beda-beda tergantung produknya. Ya. Jadi sebelumnya juga sudah ada dijelaskan ya. Oh iya, sudah namun untuk pangan nih 1 tahun lagi ya. Iya, di Oktober 17 Oktober 2024 ya. Wah, masih ada 1 tahun lebih ya, insya Allah buat Ibu Afilah mempersiapkan untuk bisa mempunyai sertifikat halal. Baik Bu, untuk di perjumpaan kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mampir di studio kami. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ukti juga demikian. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan bisa kembali lagi hadir ya, memberikan informasi, memberikan ilmu kembali di Mujahidin TV Pontianak. Insyaallah, Mbak. Baiklah, terima kasih teruntuk Ibu Afilah yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton di M2 TV Mujahidin Pontianak. Semoga di program ini terus berlanjut dan terus bermanfaat mengedukasi masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indasari selaku penyiar program Halal Yuk hari ini pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.